Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya, yaitu terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Febri Madoni, BP 1910551007, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas Payakumbuh. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi makro tugas 7, yaitu tentang sistem moneter. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan pengantar ekonomi makro, yaitu tentang sistem moneter. Nah, di dalam pelajaran sistem moneter ini, kita akan membahas cakupan tentang sistem moneter. Nah, di mana cakupannya yaitu ada pengertian uang. Nah, pengertian uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang-orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa uang yang kita gunakan selama ini gunanya yaitu untuk aset dalam perekonomian yang kita gunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, pada saat melakukan transaksi jual beli, kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Nah, definisi uang berdasarkan bahasa Inggris yaitu money can be anything that is generally and universally accepted for the payment of goods, service, or debts. It consists of coins, paper money or currency, and checks that are convertible into currency and joined on demand. These three items expand to the production and trade of goods and service, and they liquidate debt. Nah, kemudian kita akan masuk kepada fungsi uang. Fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat pertukaran. Seperti yang kita jelaskan pada slide di atas tadi, bahwasanya uang digunakan sebagai alat pertukaran, di mana alat pertukaran ini kita lakukan pada saat terjadinya transaksi jual beli. Nah, kita menggunakan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya, uang berfungsi sebagai satuan hitung. Nah, satuan hitung di sini maksudnya adalah jumlah yang tertera pada uang, seperti uang 1.000, 2.000, dan yang lain-lain. Kemudian, fungsi uang yang lainnya adalah sebagai penyimpan nilai. Nah, pada sistem moneter, nantinya juga akan membahas tentang jenis-jenis uang. Yaitu, ada yang pertama yang namanya uang komoditas. Yaitu, uang yang mengandung nilai intrinsik, misalnya emas. Nah, uang komoditas ini yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik, misalnya emas. Jadi emas yang kita gunakan atau yang sering digunakan oleh kaum wanita itu termasuk ke dalam jenis uang komoditas. Nah, selanjutnya ada yang namanya uang fiat, yaitu uang tanpa nilai intrinsik yang digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya uang tunai, yaitu lembaran kertas dan kepingan logam yang dinyatakan sebagai uang yang dipegang oleh masyarakat. Nah, jadi pada jenis-jenis uang, pada sistem moneter ada yang namanya uang tunai. Nah, uang tunai ini yang kita
gunakan sehari-hari dalam melakukan transaksi jual beli, di mana uang tunai itu merupakan lembaran kertas dan kepingan logam yang dinyatakan sebagai uang yang dipegang oleh masyarakat. Nah, intinya pada jenis uang sistem moneter, yaitu mengenai uang tunai ini, yaitu adalah uang yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya yaitu uang kertas dan uang logam yang kita gunakan adalah bermacam-macam. Ada yang 1.000, 2.000, 50.000, 100.000, 20.000, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya rekening giro, yaitu saldo rekening di bank yang dapat diakses oleh penyimpannya dengan menulis cek. Nah, selain itu, pada sistem moneter juga akan membahas tentang jenis uang berdasarkan nilai. Nah, di mana jenis uang berdasarkan nilai, yang pertama, ada yang namanya disebut dengan uang bernilai penuh atau full budget money. Nah, pada uang bernilai penuh ini merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya uang logam. Uang logam yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya Rp1.000 dan Rp500. Nah, itu merupakan uang yang termasuk ke dalam bernilai penuh atau full budget money. Kemudian yang kedua, yaitu uang yang tidak bernilai penuh atau representative full budget money. Merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, seperti uang kertas. Nah, di mana pada jenis uang tidak bernilai penuh ini, contohnya saja adalah pada uang kertas. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan jenis uang berdasarkan kawasan. Nah, pada jenis uang berdasarkan kawasan ini, ada yang pertama namanya adalah uang lokal. Nah, pada uang lokal ini berlaku di suatu negara tertentu seperti rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia. Nah, teman-teman hanya perlu memahami bahwa uang lokal itu hanya berlaku di suatu negara saja. Contohnya itu Indonesia seperti rupiah dan negara Malaysia seperti ringgit. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya uang regional, di mana pada uang regional ini berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Misalnya uang euro yang berlaku di benua Eropa. Di sini sudah jelas sekali bahwa dari uang regional ini merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Misalnya uang euro yang berlaku di benua Eropa. Selanjutnya yang ketiga yaitu uang internasional. Pada uang internasional ini yaitu merupakan uang yang berlaku antar negara dan menjadi standar pembayaran internasional seperti US dollar. Seperti yang kita ketahui bahwa memang ukuran standar suatu uang mata uang adalah US dollar. Karena itu termasuk ke dalam jenis uang internasional. Kemudian kita juga masuk kepada pembahasan tentang jenis uang berdasarkan lembaga penerbit. Nah, jenis uang berdasarkan lembaga penerbit ini, yang pertama ada yang namanya disebut dengan uang kartal. Di mana pada uang kartal ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Nah, pada uang kartal ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua, ada yang namanya uang giral. Nah, pada uang giral ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilet giro, traveler's check, atau credit card. Nah, selanjutnya yaitu uang kartal versus giral. Nah, kita perlu membandingkan antara kedua
jenis uang ini berdasarkan penerbitnya. Nah, yang pertama, nominal dalam uang kartal telah tertera dan terbatas. Sedangkan nominal uang giral harus ditulisi dulu sesuai kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Dari segi nominal, perbandingan uang kartal dan giral ini, kalau dalam uang kartal telah tertera dan terbatas nominalnya. Sedangkan nominal uang giral harus ditulis dahulu sesuai kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, uang kartal ini dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank penerbitnya. Yang ketiga, uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya. Selanjutnya ada beberapa pengertian dari penerbit. Pertama adalah bank sentral, yaitu institusi yang dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dengan mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Jadi bank sentral itu dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dengan mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Kemudian ada jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar itu adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kemudian ada yang namanya kebijakan moneter, di mana pada kebijakan moneter ini adalah pengaturan jumlah uang beredar oleh para pembuat kebijakan di bank sentral. Dan keempat, penggandaan uang atau money multiplier adalah jumlah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan dari setiap unit cadangan bank. Selanjutnya kita akan masuk kepada perangkat kebijakan moneter. Pada perangkat kebijakan moneter, ada yang namanya operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini adalah pembelian dan penjualan surat berharga oleh pemerintah melalui bank sentral. Jadi operasi pasar terbuka ini adalah pembelian dan penjualan surat berharga oleh pemerintah melalui bank sentral. Kemudian yang kedua, ada cadangan minimum atau reserve requirement. Adalah ketentuan jumlah cadangan minimum yang harus dipegang oleh bank untuk menjamin simpanan. Kemudian yang ketiga, tingkat diskonto, yakni suku bunga atas pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Nah, selanjutnya apa lagi yang mau kita bahas? Yaitu tentang sifat kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama, disebut dengan tight money policy atau kontraktif, yakni kebijakan mengurangi jumlah uang beredar. Diulangi, yang pertama ada yang namanya tentang tight money policy atau kontraktif, yakni kebijakan yang mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian yang kedua, easy money policy, yaitu ekspansif, yakni kebijakan menambah jumlah uang. Nah, selanjutnya apa sih motif-motif memegang uang kas atau Keynes? Pertama ada motif transaksi, yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Kemudian yang kedua ada motif berjaga-jaga, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang ketiga ada motif spekulasi, dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, di sini juga ditampilkan kurva permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada kurva ini jelaskan bahwa pada gambar 4.4 permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, di mana Y sama dengan pendapatan nasional real. Nah, selanjutnya adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi, di mana pada penjelasan tersebut adalah L2 sama dengan H dalam kurung R. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penawaran uang, yakni jumlah uang yang beredar yang terdiri dari semua uang kartal dan uang giral yang ada di tangan masyarakat, bukan bank.
Kemudian uang kartal adalah uang yang diciptakan oleh pemerintah. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum karena memberikan kredit kepada nasabah. Selanjutnya ada penawaran uang kartal dan uang giral, di mana ada kurvanya ini pada gambar jelaskan MK, MG, di mana MS sama dengan MK tambah MG. Nah, garis yang vertikal ini disebut dengan MS, yang horizontal ini R%. Nah, di sini juga ada kurva keseimbangan pasar uang. Ada yang tingkat bunganya R0, ada juga R1, kemudian pada MS dan MD-nya ada MK1 dan ada MK2. Kemudian ada yang namanya kebijakan fiskal, di mana pada kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan cara memanipulasi anggaran belanja negara, misalnya meningkatkan atau mengurangi pajak dan subsidi. Kemudian pengeluaran pemerintah ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya executive expenditure atau belanja barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada transfer payment, gaji, pegawai, subsidi dan sebagainya. Nah, jadi itulah beberapa pembahasan tentang sistem moneter dan beberapa cakupan-cakupan yang sudah dijelaskan. Nah, semoga dengan tayangan ini teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang materi sistem moneter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.